Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus karangan Dr. Ahmad Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau di dalam kitab Arabnya halaman 70, kalau diterjemahnya halaman 80 yang Allah berfirman itu. Oke. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah apa saja yang terjadi itu atas izin Allah. Tidaklah mengenai seseorang sebuah musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja bencana, banjir, longsor dan sebagainya itu semuanya terjadi ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Loh, Allah kok berkehendak buruk? Semua hal yang ada di alam raya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kehendak baik itu Allah ridha, kalau kehendak buruk itu Allah tidak ridha. Musibah apa saja? Meskipun di ayat lain Allah mengatakan Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan adalah bima kasabat aydin nas. Sebab ulah perbuatan tangan manusia. Jadi adanya bencana, longsor, banjir, kemudian yang lain sebagainya itu ya memang ulah tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka manusia mengincipi sebagian apa yang telah mereka perbuat. Ngincipi itu sedikit apa banyak, Bu? Sedikit. Kalau banyak namanya bukan ngincip, ngokop namanya. Ya. Kalau ngincipi itu sedikit, berarti yang terjadi pada diri kita kena musibah, atau yang terjadi pada saudara kita di Aceh dan sebagainya itu incipan.
incipan saja, ya. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka mengincipi, merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, jangan pernah mengira kalau kemudian kita tidak berbuat jelek, kita nggak berbuat dosa, kita nggak melakukan perbuatan misalnya pembalakan liarnya. Saya nggak ngelakuin ke Ustadz, saya ke masjid terus, ibadah terus. Saya nggak pernah sama sekali menggunduli hutan misalnya, yang gunduli orang-orang Jakarta misalnya. Nah, lalu kemudian kita merasa tenang bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan ujiannya di sana. Jangan pernah begitu, karena Allah mengatakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, ujian yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian semata, tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, yang zalim kena, yang tidak zalim juga kena. Itulah kenapa kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, peduli terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita ada yang membuang sampah sembarangan, ibu tegur. Jangan kemudian, ini urusan gua dong, sampah-sampah gua di got-got gua misalnya. Kalau banjir, yang kena bukan rumah lo doang, monyong, begitu. Ya, tetapi kita semuanya juga akan kena. Enak aja, suka-suka dia ngomong, ya. Lah kalau ada orang main remi, main gaple, berjudi di lingkungan kita, ya ditegur. Jangan kemudian kita diamkan. Yang penting saya kan rajin ke masjid, rajin ngaji. Yang dosa dia, betul dosa dia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, menghukum dia, orang yang nggak pernah judi kena, orang yang nggak pernah main remi kena, orang yang nggak mabuk juga kena. Itu maksud ayat tadi, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah atau ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim dari kalian saja. Enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya membakar suatu kaum, kemarin ada kebakaran kan di Cempaka Putih itu. Ya. Kalau kemudian membakar orang-orang yang berdosa, berbuat maksiat, melakukan salah, yang baik juga kena. Lah bedanya apa Ustadz? Bedanya yang baik nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat dan kebajikannya. Itu bedanya. Waktu kena gelombang tanah longsor kemarin, banjir bandang, itu mau orang yang ahli sholat atau yang nggak sholat kena semua, kesapu semuanya. Ya, rumahnya kiai kayak ustadz kena semuanya. Enggak kemudian rumahnya ustadz banjir kemudian nyingkir, rumah ustadz ini nah kita hindari banjir. Ya, enggak ada, sikat semuanya. Kalau terjadi longsor satu desa hilang, ya hilang semuanya termasuk masjid-masjidnya. Saya baca itu begitu. Di sini tuh ada satu kampung ustadz, semasjid-masjidnya itu hilang semuanya. Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah kasih peringatan kepada kita. Itu kita harus mengantisipasi segala jenis kemaksiatan, baik yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada manusia, atau maksiat kepada lingkungan, itu akan ada hukumannya. Dan kalau Allah menghukum, semuanya kena. Maka kita wajib peduli. Bukan hanya kemudian, bukan itu kan saya nggak ngelakuin Ustadz, yang dosa ya dia. Iya betul dosanya dia, tapi kalau Allah menghukum kita kena semuanya. Ini dicamkan. Jangan sampai kemudian kita ngotot-ngotot, waduh kan saya nggak salah ya Allah dan sebagainya. Nggak bisa. Wah, antum waktu kemarin aja waktu hutan digundulin ya diem-diem aja kok. Meskipun nggak makan suapnya, meskipun nggak makan hartanya, tapi ketika diem, nah itu makanya kena semuanya. Gitu ya. Tapi ketika sudah terkena, kan sudah terkena nih, sudah terkena, maka ayat ini yang dipakai, ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Musibah apa saja yang terjadi itu atas kehendak Allah, supaya jangan stres. Makanya kan Allah mengatakan walalabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanabluwannakum, pasti kami akan menurunkan, menguji. Bala itu ujian yang sifatnya makro, besar, kepada kalian semua, ya, bisyai'in, dengan sedikit sesuatu. Syai' itu sesuatu dan sedikit maksudnya. Dengan sesuatu sedikit, minal khauf, dari rasa takut. Allah akan uji kita dengan takut. Takut apa? Takut Covid, takut mati, takut kelaparan, takut bencana, ya. Itu memang ujian. Ibu misalnya suaminya kerjanya jadi sopir, itu pasti takut, was-was terus. Kenapa? Takut kalau suaminya kenapa-napa di jalan. Yang suaminya kerja di tukang nyambung kabel listrik, pasti juga takut semuanya. Jadi kita itu memang diuji oleh Allah. Kata lanabluwannakum itu fi'il mudhari yang memiliki faedah istiqbal wal istimror, menerus. Jadi sepanjang hayat itu kita akan diuji terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ujiannya berat, ada kalanya ujiannya ringan, ada kalanya ujiannya menyenangkan, banyak duit, gembira dan sebagainya. Ada kalanya ujiannya harus menguras air mata. Nah, yang dijelaskan oleh Quran di sini, ujian yang menguras air mata. Kita diuji ketakutan, takut ini, takut miskin dan sebagainya. Oh ya. Wal ju' dan kelaparan. Lapar, ju' itu artinya lapar. Nggak punya duit, nggak bisa makan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, gagal panen, ya, kemalingan, kena banjir hartanya, mobil lagi enak-enak parkir, tiba-tiba banjir datang dan kejadiannya malam hari. Saya punya teman kemarin di Sumatera Utara, beliau itu ngomong, saya itu di air, Ustadz, di air itu 38 jam, di air, direndam air. Mobil sama motornya nggak bisa terselamatkan. Ya memang begitu. Naqsim minal amwal. Cara Allah Subhanahu wa taala mengurangi harta kita tuh beragam. Ada yang kebakaran, ada yang kecopetan, ada yang kemudian dikorupsi, ditipu, ada yang kemudian tadi terjang banjir dan sebagainya. Ya. Wal anfus, dan dikurangi jiwanya. Ini maksudnya sakit atau mati. Kita kadang sakit lama, ya, ada yang mati, ya, memang gitu Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Watsamarat, dan buah-buahan juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal panen, ya, ketika panen sudah mangga udah mau dipetik, tinggal besok kita petik, udah diduluin orang, ya. Kalau nggak duluin orang, duluin codot, seperti itu. Ya, tapi nggak usah khawatir ya, bukan Rasulullah mengatakan kalau ibu nanam pohon lalu dimakan burung, ya, itu sama dengan nilai sodakoh. Ya, kalau dicolong orang, ya termasuk dicolong orang, nggak masalah, itu jadi sodakoh. Jadi kalau ibu punya mangga mau dipetik nggak jadi karena hilang, dicolong orang, ya Allah, alhamdulillah sodakoh, saya nggak usah nganterin, udah diambil sendiri, gitu. Ya, daripada ibunya stres, bingung mikirinnya, aduh ini gimana, udah mau kita makan dan sebagainya. Dimakan ibu, keluarnya juga ke toilet, dimakan orang lain juga ke toilet, udah selesai begitu. Jadi jangan stres. Kan ada yang ngamuk-ngamuk, ya, sampai ini mangga mau tinggal makan dong, lo kok diambil, kok tega amat, sampai ngomong ke tetangganya, udah biarin saja, nanti beli 1 kilo di pasar murah, ada yang 10.000 tapi agak busuk kalau itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nguji kita dengan berbagai macam cara. Lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, gembirakanlah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka ketika dia tertimpa musibah, qalu, spontan dia berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kepada Allah akan kembali. Kita itu milik Allah. Kita milik Allah, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah. Kapan Allah mengambil boleh. Wong punya Allah kok. Kita itu ibaratnya seperti tukang parkir, ya, kita parkir di mall, kita jagain mobil kita dengan sebaik-baiknya, kan dititipin. Begitu
Begitu yang punya datang ngambil, masa ibu marah-marah sambil nangis-nangis? Kenapa mobil yang saya jagain diambil pemiliknya? Kan nggak logis. Ibu itu dititipi Allah rizki, bapak dititipi oleh Allah rizki. Jangan ngamuk-ngamuk ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya. Tuh. Ini sifat orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Dia meyakini bahwa musibah apapun yang menimpa dirinya adalah atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapapun orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, lapang hatinya untuk menerima. Qala ghairu wahidin minas salafi, berkatalah lebih dari satu orang ulama salaf. Huwal abdu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ya, dia adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kena musibah. Dia adalah seorang hamba yang kena musibah, lalu dia sadar penuh tahu bahwa musibah itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena musibah, tapi dia sadar, ya'lam itu sadar, tahu, ngerti bahwa musibah itu datang dari Allah, maka dia ridha dan sabar. Maka orang mukmin itu enggak stres orangnya, enggak gampang stres. Yang gampang stres itu tawakal dan imannya kepada Allah kurang. Baru diambil pekerjaannya, misalnya ya dia mau dapat proyek untuk ngerjain sebuah rumah yang aset omsetnya itu bisa sampai 2 miliar, sehingga keuntungannya kalau 10% itu 200 juta, tiba-tiba nggak jadi, stres, nggak usah. Ya, kalau memang itu rizki kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikannya. Kalau tidak, loh, permen yang sudah di mulut saja kadang baru mau diemut, muncrat kok, melompat plung masuk ke got, gimana mau ngambilnya? Ya, kita nih mau permen, udah masuk mulut nih, tiba-tiba lompat sendiri, gak punya kaki, kan kadang-kadang jengkel. Ya, masih mending kayak gitu, makan tahu tiba-tiba lompat, tahu bulat kan, lompat, baru digigit udah lompat. Ya, itu sering terjadi. Jadi apa yang sudah menjadi hak kita itu pasti akan sampai kepada kita, tidak akan pernah tertukar ataupun hilang. Ini keyakinan orang mukmin. Tapi kalau yang bukan milik kita, meskipun kita mengejarnya dengan air mata darah, tetap tidak akan pernah menjadi milik kita. Kenapa? Lah memang bukan bagian kita. Itu caranya mengimaninya. Jangan kemudian merasa bahwa harusnya. Kalau kita kemudian mengatakan laukana kada wa kada, lakana kada wa kada, kalau seandainya tadi begini-begini, pasti hasilnya gak begini-begini, maka syaitan akan masuk ke dalam diri kita. Kita protes takdirnya Allah, kita protes kehendak Allah, kita tidak ridho. Kenapa harus kami ya Allah? Kenapa harus saya yang setiap hari bersedekah di masjid, setiap hari jamaah? Kenapa kau kasih musibah ya Allah? Kenapa? Dia nggak terima sama takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, "Man lam yashkur bin na'mai wa lam yasbir an bala'i wa lam yarda bil qada'i falyahruj tahta as-sama'i falyattahid rabban siwa'i." Siapapun orang yang tidak syukur terhadap nikmatku, dikasih nikmat gak syukur, gak sabar terhadap balakku, ujianku, dan tidak ridho terhadap keputusanku, silahkan keluar dari bawah langitku dan cari Tuhan selain aku. Diusir sama Allah kalau kita seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita kurang iman. Makanya inilah tadi saya bilang bahwa ayo, itu tujuannya supaya hati kita tenang. Yang terlepas bukan milik kita karena memang Allah tidak menghendakinya. Yang masuk ke kita itulah milik kita. Maka kalau itu kemudian dihayati betul, hati kita akan menjadi hati yang tumakninah, hati yang tenang, nggak galauan. Saya itu pernah ya dipanggil pengajian, nyuruh ngajinya sudah lama. Itu pengajian tablik akbar bahasanya. Sudah lama, saya sanggup. Begitu saya udah siap-siap, udah pakai baju
ngaji pakai surban, pakai peci, nunggu jemputan, tiba-tiba ditelepon nggak jadi ustadz begitu. Ya sudah, saya centelin lagi surban saya, peci saya tidur lah, ngapain nunggu? Ya seperti itu. Nggak usah kemudian kalian bagaimana, ya sudah, enggak masalah. Jadi ini yang kemudian sering saya katakan, Allah Subhanahu wa taala kalau mau menghendaki seseorang jadi A ya gampang sekali. Allah pengen menghendaki seorang jadi B, gampang sekali. Allah tidak menghendaki, ya gampang sekali. Ada orang, Bu, di kampung saya itu, dia itu kalau ada pemilihan kepala desa selalu daftar dan nggak pernah menang. Ya, dia penasaran mungkin sama takdirnya, daftar terus sampai habis-habisan dan nggak menang-menang. Ya udah, mestinya gitu, nggak usah dipaksain. Ya seperti itu. Wa amma tuma'ninatul ihsani, adapun tuma'ninah ihsan, fahiya tuma'ninatu ila amrihi imtithalan wa ikhlasan wa nashan. Ya, yaitu tuma'ninah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tuma'ninah di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala imtithalan karena dia mengikuti perintah, ya, atau menjalankan perintah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, aqimis shalah misalnya, perintahnya jelas, ya, hati yang ihsan, hati yang baik, hati yang tumakninah itu tenang di dalam merespon itu semuanya. Saya pernah mengatakan, di sini juga pernah membahas, salah satu imbas iman di dalam kehidupan kita ini, Bu. Ibu punya iman, bapak juga punya iman. Salah satu imbas iman dalam kehidupan ini adalah sur'atul istijabah linidaillahi wa rasulih. Bergegas di dalam merespon perintah Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan untuk sholat, bergegas, bukan hanya sekedar melaksanakan. Orang mukmin itu ketika ada perintah sholat, bergegas dia melaksanakannya, bergegas, semangat, gembira, seneng. Kenapa? Ya karena memang dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada dia sebagai seorang hamba, diperintahkan, dia senang. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu kalau disuruh sholat, dia itu berat sekali. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tatkala mereka melaksanakan sholat, orang munafik juga mengerjakan tapi kusala, dengan malas-malasan. Ya, orang munafik itu masih malas-malasan ketika dia melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak serius. Yang penting melaksanakan, gitu. Makanya orang mukmin itu ketika disuruh oleh Allah itu rasanya seperti disuruh sama kekasihnya. Kalau yang pernah merasakan jatuh cinta itu pasti merasakan bagaimana itu. Waktu kita kuliah misalnya, kita jatuh cinta. Ini saya bukan ngajarin jelek. Ini pengen menggambarkan bagaimana kita cinta sama Allah. Saya gambarkan yang lain sajalah, yang masyhur, namanya kisah Laila Majnun. Ya, pernah dengar kisah Laila Majnun? Hah? Pernah? Laila Majnun pernah? Ada yang belum? Nah, yang sudah pernah ceritain sama yang belum. Jadi Laila itu pernah satu kelas dengan seorang pemuda namanya Qais. Qais, atau kalau di dalam bahasa kita Gais, gitu kan. Kan kita selalu ada namanya, teman saya itu namanya Habib Gais bin Abdurrahman As-Segaf. Itu tulisannya Qais. Gais atau Qais. Dia satu kelas. Qais ini jatuh cinta kepada Laila. Jatuh cinta, senang banget sama Laila. Hingga apapun yang disuruh sama Laila, dia laksanakan dengan senang hati, gembira, senang, bahagia. Kenapa? Karena disuruh sama kekasihnya. Apa yang bisa menjadikan kekasihnya tersenyum, maka dia akan laksanakan dengan sukacita.
meskipun berat. Itu Qais. Suatu hari orang tuanya Laila nggak begitu setuju dengan Qais. Lalu dipindahkanlah si Laila pergi jauh. Qais stres, bingung, terluka karena cinta, sehingga setiap ditanya, nama kamu siapa? Laila. Tuhan kamu siapa? Laila. Ibu kamu siapa? Laila. Terus Laila terus yang ada dalam pikirannya. Lalu kemudian hal ini memancing keingintahuan gubernur sana. Laila itu seperti apa sih? Suka sampai ada orang tergila-gila begini. Didatangkan Laila. Ternyata Laila perempuan ya biasa-biasa saja, gak cantik-cantik amat. Biasa aja kata gubernurnya. Kata si Qais, karena Pak Gubernur memandang Laila dengan matanya Pak Gubernur, bukan dengan mata saya. Gitu. Diplomatis orang jatuh cinta itu. Kata Jamal Mirdad dulu itu, ya gula Jawa rasa coklat itu, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi ketika orang merasakan cinta betul kepada Allah, mukmin kan cinta sama Allah, maka diperintah Allah itu apapun yang menjadikan Allah ridho, dia lakukan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan penuh totalitas, nggak main-main. Makanya pernah nggak? Saya sih pernah ya. Saya pernah di waktu istri saya yang sekarang ini mau skripsi, yang ngerjain skripsinya itu saya totalitas. Ya, itulah cinta ya. Kok mau-maunya padahal ngerjain skripsi itu berat, susah. Ya. Semua bahan-bahan konsultasi ya saya semuanya. Dia yang konsultasi saya dengerin gitu kan di samping dosennya. Kita sudah menikah karena saya dengan menikahkan dia itu menikah waktu dia masih semester 6 atau semester 7 begitu. Dengerin. Tanyain, "Mas apanya?" "Saya suaminya." "Mana, Pak?" "Ya udah enggak apa-apa," gitu kan. Terus setiap hari ngerjain terus ya. Dia tinggal sidang. Itulah cinta. Ibu tahu. Laki-laki yang menjadi suami ibu itu berangkat pagi pulang malam. Dia tidak memikirkan bahaya di jalan, mau hujan, mau apa dan sebagainya, tetap berangkat. Ya, kadang-kadang belum makan tetap berangkat. Itu kenapa? Demi orang yang dicintai di rumahnya. Ya, pada rela menyambung nyawa, pada rela untuk mempertaruhkan keselamatannya, kerja naik-naik itu, apalagi yang tukang benerin listrik itu kasihan banget. Udah naik-naik urusannya dengan listrik. Ya, ada yang kemudian kerja di pertambangan, itu juga resikonya nyawa. Itu untuk apa? Supaya dia punya duit banyak, pulang ketemu dengan istrinya disambut dengan bahagia, ketemu dengan anaknya disambut dengan pelukan, itu sudah luar biasa. Laki-laki itu kalau kerja, ya keluar dari rumah, pulang penat, ketemu keluarganya disambut dengan seneng karena dia membawa sesuatu hasil kerjanya, itu plong rasanya udah hilang semuanya. Itu serius. Makanya kalau sampai rumah jangan diomelin. Udah kerja menyambung nyawa seperti itu, begitu sampai rumah diomelin. Ya stres suaminya, aduh, gitu jangan diomelin. Ya, mereka coba Bu bayangkan tukang ojek itu, kalau kita amati tukang ojek itu, kadangkala mereka bekerja itu sampai 24 jam. Jam 2, jam 3 kita pesan Gojek masih ada. Apalagi yang pakai pakai mobil, itu kadang-kadang tidur di pom bensin, kadang-kadang tidur di pinggir-pinggir jalan, itu faktual. Saya tanya kadang-kadang, "Bapak rumahnya mana?" "Saya Tambun Ustadz." "Kerja di sini lama?" "Iya." "Kalau pulangnya gimana?" "Saya 3 hari sekali ketemu keluarga saya." Untuk siapa? Untuk istri dan anaknya. Ya. Supaya anaknya dan istrinya tersebut tuh bisa bahagia, istrinya bisa belanja, beli baju dengan gembira, dapat baju baru. Suaminya mah nggak masalah, kadang-kadang kaos dalamnya itu sudah bolong-bolong. Loh, ini faktual saya ceritakan. Supaya ibu lebih bisa menyayanginya, jangan kemudian sampai rumah omelin lagi gitu kan. Suntuk akhirnya kalau kemudian laki-laki diomelin. Memang laki-laki itu begitu. Makanya saya sering mengatakan suami istri yang baik itu walk shop. Suami walk, istrinya shop. Tahu artinya? Suaminya walk itu bekerja, istrinya shop. Shopping, belanja. Ya itu takdirnya perempuan memang begitu. Ya, tapi ada yang nggak puas kadang-kadang udah keliling-keliling gitu. "Mana duitnya, Pak?" "Nggak ada, cuma dapat 50. "Kerja apa enggak sih? Padahal dia udah menentang
badai, kehujanan dan sebagainya, seperti maksudnya alhamdulillah makasih yo Pak, makan yo bareng, seneng hatinya. Ya, makanya ibu harus belajar hati yang mutmainnah tadi, yang tenang. Hati tenang, dapat sedikit pemberian Allah, dapat banyak pemberian Allah. Ketika kemudian Allah menitipkan rezeki sedikit pada suaminya, enggak apa-apa Pak, Allah sedang memberikan kita segini, cukup kok insya Allah. Senyum, suaminya pasti senang. Alhamdulillah, plong, nggak diomelin. Gitu, serius itu. Kemudian wa ikhlasan, dan menjalani perintah dengan ikhlas. Wa nushan, dan dengan nasihat. La yuqaddimu ala amrihi iradatan wala hawan. Dia tidak mendahului, tidak mendahulukan hawa dan kehendaknya mengalahkan perintah Allah. Itu dia tidak mendahulukan keinginan, cita-citanya, hawa nafsunya, tapi mengalahkan perintah Allah. Contohnya, ibu pengen ke mall, pengen banget, gak bisa ditahan. Waktunya padahal sudah zuhur. Ayo ya ke mall. Ntar habis zuhur, enggak semuanya sekarang dan sebagainya. Maksa gitu misalnya kan. Nah itu termasuk yang mendahulukan iradah dan hawa, mengesampingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, pas mau Idul Kurban, ibu punya tabungan 5 juta. Kalau dibuat beli kambing, ibu nggak bisa ganti motor. Karena motornya mungkin sudah agak usang. Tapi masih bisa jalan ya, kecuali motornya nggak bisa jalan. Kan ada motor usang tapi masih bisa jalan cepat. Ada yang motor, tapi kalau digas ngebul doang nggak jalan-jalan, ada. Ya, polusi itu Bu. Saya kadang-kadang jengkel ketika ada orang pakai motor tuh ngebul gitu tuh. Ya. Jadi ketika kemudian kita memilih opsi untuk ganti motor dulu, berarti ibu mendahulukan hawa dan keinginan mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya duit. Ibu belum pernah umroh. Umroh itu wajib versinya mazhab Syafi'i. Ya. Ibu punya duit. Tetapi di sisi lain ibu saya pengen jalan-jalan ke Korea. Pengen ketemu Tomingse, ya misalnya, ya saya pengen ke sana, ya. Kalau saya buat umroh, duitnya nggak ada ini nanti. Lah, kalau kemudian ibu tetap mendahulukan umroh, berarti ibu mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, mengalahkan kepentingan hawa dan keinginan nafsunya. Tetapi kalau ibu tetap jalan, bapak tetap jalan untuk memenuhi keinginannya ketemu dengan artis-artis tadi, K-pop dan sebagainya, maka berarti ibu mengalahkan perintah Allah dan mendahulukan keinginan pribadi. Ini sulit Bu, Pak, sulit. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya banyak. Dan keinginan kita kadang-kadang, nafsu ini yang tidak pernah kita latih, nggak pernah kita jewer, nggak pernah kemudian kita suruh tunduk, itu biasanya susah dikendalikan. Ya, ini dicamkan. Nafsul mutmainnah itu dia selalu mendahulukan perintah Allah dibanding dengan keinginannya sendiri. Ngaji diperintahkan Allah enggak? Diperintahkan enggak? Perintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian ini seandainya ya, lingkungan RT mengadakan jalan-jalan ke Taman Safari gratis. Ya, tapi berbarengan dengan hari ngaji. Kira-kira ngaji apa ke Taman Safari? Ngaji kalau waktu ngomong di sini, ya. Pasti ngomongnya gini, Taman Safari aja lah sekali-kali gitu kan. Ya kita itu pinter ngeles pokoknya bahasa sekali-kali. Ya. Nah tapi bisa jadi Taman Safarinya juga bagus kalau pas sepanjang jalan di Taman Safari diisi dengan tausiah, pengajian. Ada ustadz yang di dalamnya yang ngasih pengajian, oh bagus. Tapi biasanya yang ada dangdutan sama karaokean.
Ya kan? Jalan-jalan itu, mohon maaf, ibu-ibu berjilbab pada goyang-goyang kerokan. Lah, nggak malu apa ya? Ya, serius itu di mana jalan-jalan gitu? Ya, itu yang sama kemudian ya berarti ibu mendahulukan hawa dan keinginan mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata batin kita belum sampai kepada nafsul mutmainnah, begitu. Wala taklidan, dan juga tidak ngikut-ngikut, dan juga bukan karena taklid. La yusakinu subhatan tu'aridu khabrah, dan dia tidak tenang hatinya menjalankan subhat yang melawan perintah atau khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syahwatan tu'aridu amroh, dan juga tidak mengikuti syahwat, keinginan yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal idza marrat bihi anzalaha manzilatal wasawis allati sebentar itu. Li ayyakhurra minas sama ilal ardi ahabbu ilaihi min ayyajidaha. Bahkan tatkala syahwat tersebut itu berjalan dan kemudian dia jadi was-was, ikut jalan-jalan ke taman safari apa ngaji ya, itu was-was ya, taman safari aja lah gitu kan, ikut jalan-jalan, was-was dia dirinya. Makanya nah dia berkata, seandainya saya terjun dari langit ke bumi, itu lebih aku sukai dibanding daripada menuruti syahwat dan keinginan nafsunya tersebut. Itu makom nafsul mutmainnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Sebentar, suaranya kurang terdengar saya. Bisa diulangi? Apakah anak yang belum dilakukan ketika orang tuanya meninggal, doa mereka tidak sampai tergantung apa benar? Jadi anak itu di dalam hadis marhunah, dia digadaikan, ya, bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Jadi ketika seorang anak lahir belum diakikahi, ya maka dia tergadai, belum ditanggung. Tapi maksudnya tergadai ini bukan artinya wah doanya nggak diterima, wah sholatnya nggak diterima, bukan seperti itu. Ya, karena para ulama dari hadis tersebut menarik hukum bahwa akikah hukumnya hanya sunnah, tidak ada yang mengatakan akikah wajib. Karena hanya sunnah, maka kalau ada orang tua yang tidak mampu mengakikahi anaknya, ya sudah, nggak usah diakikahin, wong sunnah. Nggak mampu, nggak usah hutang-hutang. Ya, di dalam kitab-kitab seperti Kifayatul Ahyar misalnya, ada seorang orang tua tidak mampu mengakikahi pada saat umur 7 hari, maka dia boleh ditunda sampai 21 hari. Kalau kemudian tidak ada sampai berapa ya? 40, bukan 40 hari, sampai 1 bulan, kemudian sampai 1 tahun, kemudian sampai terakhirnya adalah pada saat balik. Kalau tidak mampu juga, sudah tidak ada perintah untuk mengakikahi anak. Anak yang balik itu tidak disunahkan lagi mengakikainya. Nah, Ustadz, saya pengen mengakikahi diri sendiri. Mengakikahi diri sendiri itu tidak disyariatkan. Hadis yang menjelaskan tentang mengakikahi diri sendiri tersebut sudah dibatalkan oleh Imam Syafi'i dengan dalil bahwa hadis tersebut itu palsu. Oleh sebab itu, ya sudah, kalau misalnya Ustadz saya belum akikah tapi saya pengen kurban saja karena sudah terlewat umur dan 60 tahun kok belum akikah. Ya, orang tuanya dosa enggak dosa, kan sunnah bukan wajib. Sunnah nggak dosa, apalagi kalau nggak mampu. Jadi jangan diperberat-berat. Karena apa? Saya yakin orang yang hadir di sini itu banyak yang belum diakikahi orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya nggak mampu. Termasuk saya juga nggak diakikahin orang tua saya. Ya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang juga nggak saya akikahin diri sendiri karena memang tidak ada perintahnya. Gitu ya Bu. Oke. Ada lagi? Tidak ada kan? Ngomong kamu enggak?
Ya, begini Pak, itu sebenarnya ungkapan untuk ngeremin hati saja. Ya, sebenarnya yang paling bagus ketika kita tertimpa musibah spontan. Ya enggak apa-apa, itu milik Allah kok, diambil kapanpun boleh. Spontan, sabar itu spontan. Tapi kalau sabar itu asalnya nangis 3 hari 3 malam, nggak ketemu-temu juga barangnya, udah lapor polisi nggak ketemu, ya udahlah, memang udah bukan rezeki saya, itu nggak sabar itu tadi, udah ngamuk-ngamuk kok. Nah kalau sabar itu spontan, ada sesuatu, sudahlah, milik Allah kapanpun diambil boleh. Tapi kalau kemudian kita mantan, ya sudahlah, itu saya anggap sebagai sedekah, jadi sedekah. Tetapi kalau saya nggak, biarin saja, nyolong kok disedekain, ya. Kalau dia nyolong, nyuri, kita anggap bahwa dia telah mencuri barang saya, nanti kita tagih pahalanya sampai akhirat, gitu kan, seperti itu. Jadi ungkapan ya sudahlah, mungkin saya kurang sedekah, itu cuma untuk menggembirakan hati saja, ya. Tidak bisa disebut benar-benar ikhlas apa enggak, ya enggak. Kalau kemudian apakah dia kalau ikhlas itu tadi, yaitu ketika dia kehilangan barang langsung spontan dia, semuanya milik Allah kok, pasti akan kembali kepada Allah. Itu namanya spontan. Ikhlas itu pada saat kejadian awal pertama, gitu Pak. Ya, ada lagi? Ya silakan Bu. Enggak. Akikah itu sunnah, ya, pada saat anak tersebut masih bayi umur 7 bulan. Ya, kemudian kalau belum bisa ditunda, itu pun masuknya adalah dia menunda akikahnya, bahkan menurut para ulama sampai balik. Menurut para ulama sampai balik. Tetapi kalau balik lewat, sudah tidak ada sunnah lagi, tidak disunahkan bagi orang tuanya mengakikahi dan tidak disunahkan bagi dirinya untuk mengakikahi. Nah, kesunahan yang tampak depan mata terkait masalah penyembelihan hewan itu kurban, sudah kurban saja, gitu ya. Jadi jangan melakukan suatu hal yang memang itu. Oke? Paham, Bu? Jadi ya, jadi gitu. Jadi ketika sudah lewat masa yang sudah dianjurkan oleh syariat, ya, 7 hari diperbolehkan, kalau memang nggak mampu 14 hari, 14 hari nggak mampu 21 hari, terus sampai setahun, nggak mampu juga 2 tahun, sampai anaknya balik batasnya. Ketika sudah anaknya balik, nggak mampu juga, ya sudah, orang tuanya nggak sunnah lagi mengakikahi, nggak sunnah, bukan nggak wajib, karena hukum akikah sunnah. Nah, jangan sampai kemudian, wah kalau belum mengakikahi maka dirinya kurbannya tidak sah, tidak sah, bahkan kurban duluan, karena mengakikahi diri sendiri itu tidak memiliki dalil yang kuat. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar, Imam Rafi'i memang berpendapat bahwa boleh mengakikahi diri sendiri, tapi ini ditolak oleh Imam Nawawi. Ya, bahwa dalilnya adalah hadisnya kalau tidak salah itu maudhu, kalau enggak matruk itu hukumnya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, saya rasa begitu. Cukup? Ya, baik, kalau cukup kita tutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.